bahkan ke umat-umat Buddha pada umumnya, saya nanya siapa Tuhan di agama Buddha. Iya. Kebanyakan umat agama Buddha nggak tahu. Kita kan mahasiswa, mau nggak makan gratis di masjid? Sebenarnya sih abang nggak perlu sholat, makan setelah makan abang mau pulang tuh bebas. Langsung saya bilang, ajarin saya sholat. Karena saya mau bayar makan itu dengan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf dimanapun Anda berada, alhamdulillah sekarang saya sudah bersama Ko Dendi ya. Dendi. Kalau yang terkenal itu namanya Ko Dondi. Donditan. Nah, beliau itu adalah seorang kristolog dan mualaf juga, dan sekarang kita bersama Ko Dendi di Pontianak, tepatnya di Kalimantan Barat. Dan kegiatan saya sama teman-teman BWA pada kali ini, sebelumnya pernah kita distribusi Al-Quran dari tahun 2018 ya, ke wilayah Kalimantan Barat, yaitu ke Kabupaten Sintang, kemudian ke Melawi, kemudian ke mana lagi, Sanggau, Sepau, dan pedalaman-pedalaman lainnya untuk distribusi Al-Quran wakaf untuk kaum muslimin yang ada di pelosok dan juga para mualaf di sana. Ya, pasti kalau Dendi tahu lah ya dengan mualaf di pelosok-pelosok itu ya, dari mulai dia yang dari suku Dayak, kemudian juga dari Kristen atau Nasrani dan sebagainya, banyak di sini. Jadi alhamdulillah kita sudah berhasil, tasbih Allah ya, berhasil distribusi sampai ke sana. Oke. Dan mudah-mudahan ini bisa terus sustain ya. Amin. Kita kasih Al-Quran ya. Masa nanti Ko Dendi juga kalau misalkan memang mau ikut program Al-Quran pembinaan kita, insya Allah kita bisa lakukan hal tersebut. Karena apa? Karena memang kita itu juga salah satu fokusnya adalah untuk memberantas buta aksara Al-Quran. Ko Dendi kan sekarang mualaf ya. Nah, dari kapan mualaf? Mualaf 15 Mei tahun ini. Oh, tahun ini? Berarti baru beberapa bulan lalu ya? Masih bro. Nah, ini jadi sangat menarik nih. Karena di konten-konten Wakaf TV itu banyak juga yang komentar itu, salah satunya adalah dia itu merasa mendapatkan pencerahan atas pertanyaan dia selama ini. Tapi pencerahan itu dari sisi teologi ya, keagamaan, ketuhanan gitu. Dari konten-konten itu mudah-mudahan nanti Ko Dendi nanti ceritanya bisa lebih asik lagi. Ya, dengan harapan banyak orang yang tercerahkan juga dari kisah ini. Nah, kalau boleh tahu nih Ko Dendi nih, bagaimana kisah Ko Dendi ini dari perjalanan spiritualnya dari dulu sampai sekarang memeluk Islam. Mulai. Jadi untuk aku sendiri perjalanan spiritual aku mulai dari pertama kali aku lahir dulu. Jadi aku bagi dua bagian. Dari pertama aku sebelum mengenal Islam sama sesudah tahu Islam. Jadi sebelum mengenal Islam itu aku lahir di kedua orang tua yang dimana kedua orang tua aku itu Chinese. Mama Chinese Sambas, bapak Chinese Singkawang, yang dimana mereka tuh merantau ke Depok. Merantau ke Depok, nikah di Depok, sampai akhirnya saya terlahir di keluarga yang menganut agama Buddha waktu itu. Habis itu menganut agama Buddha, saya disekolahkan di SD Negeri Depok. Di situ tuh nggak ada pelajaran agama Buddha, cuma ada 3, Katolik, Kristen, Islam. Jangankan Konghucu, ya, agama Buddha aja nggak ada ya. Jadi saya ditempatkan di agama Kristen Protestan. Nah, selama saya ditempatkan di belajar agama Kristen Protestan, itu saya di setiap pertemuan itu diajarin kayak mukjizat-mukjizat Yesus Kristus. Jadi satu pertemuan itu ngebahas 3-4 ayat, habis itu diskusi. Kebanyakan sih mukjizat gitu ya. Sampai akhirnya paham konsep ketuhanan agama Kristen itu di kelas 6. Konsep ketuhanan agama Kristen. Trinitas itu. Karena mungkin saya masih kecil ya, belum balik juga. Saya terima konsep tersebut. Sampai akhirnya 2012 Bapak itu memutuskan untuk ngajak pindah ke Kalimantan Barat, Singkawang tadi. Nah, di situ saya mulai bingung nih, sampai akhirnya saya nanya ke guru agama Kristen saya. Pertanyaan saya masih ingat, Bu, saat kalau misalkan saya mau
balik lagi ke Kalimantan Barat, saya nggak yakin kalau misalnya saya bisa belajar agama Kristen lebih baik lagi saat dengan ibu gitu. Apakah di konsep keagamaan Kristen saya bakal tetap masuk surga gitu kan? Itu saya masih ingat bekal yang dikasih guru agama Kristen saya satu, yaitu ayat Yohanes ayat 16 gitu, Yohanes 3 ayat 16. Di mana inti dari ayat tersebut adalah saking kuasanya Allah Bapa yang disebutnya, itu dia mengkaruniai seorang anak yang dimana anak tersebut apabila orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi secara konsep ayat itu saya percaya dong. Yang penting saya percaya sama Yesus sebagai Tuhan, berarti seharusnya saya masuk surga menurut ayat tersebut. Jadi itu yang saya pegang sampai akhirnya ke tahun 2018. Konsep itu saya pegang terus. Sampai akhirnya saya di Kalbar itu jarang untuk ibadah ke gereja. Karena pertama kurang banyak teman agama Kristen, nggak sebanyak yang waktu saya di Depok, dan aksesnya itu susah gitu. Lebih banyak Chinese juga kan. Sampai akhirnya sempat untuk ke ibadah di gereja, ibadah Natal, saya mulai mempertanyakan gitu. Mungkin udah mulai bisa berpikir saya kan. Saya mempertanyakan Trinitas ini betul atau enggak. Pertama. Lalu kedua yang bikin saya tidak cocok itu adalah cara ibadahnya. Gimana cara ibadah agama Kristen itu pertama jarang, seminggu sekali. Lalu saya bingung nih, cewek sama cowok kok digabung gitu. Saya udah mulai nggak nyaman untuk sering bersalaman sama cewek gitu, sama yang bukan muhrimnya kalau kan di Islam itu. Saya mulai udah nggak nyaman dibandingkan dengan agama Buddha. Nah, setelah ini saya masuk agama Buddha. Jadi karena udah merasa nggak nyaman dengan ibadahnya dan merasa nggak cocok sama konsep Trinitas, itu saya memutuskan untuk memperdalam agama orang tua saya, yaitu agama Buddha. Nah, di agama Buddha sendiri ternyata yang diajarkan itu lebih ke niat-niat kebaikan. Nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi saya senang, jujur saya lebih senang berbuat baik daripada hanya sekedar percaya. Ya. Konsep Kristen kan yang saya tahu dari Yohanes 3 ayat 16 itu ya sekedar percaya gitu. Ternyata di agama Buddha beda. Bahkan sang Buddha Siddhartha Gautama sendiri pernah bilang kalau misalkan kamu masuk ke agama Buddha tidak menjamin kamu masuk surga, tetapi kalau kamu menjalani kebaikan-kebaikan yang saya lakukan, itu bisa membawa Anda ke Nibbana atau surga itu tadi. Setelah senang gitu dengan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan agama Buddha, muncul pertanyaan tentang konsep ketuhanan di agama Buddha. Konsep ketuhanan di agama Buddha, saya berani jamin gitu, bahkan ke umat-umat Buddha pada umumnya, saya nanya, siapa Tuhan di agama Buddha? Kebanyakan umat agama Buddha nggak tahu. Dan nggak ada yang kredibel untuk ngejawab itu. Karena saya kritis gitu ya. Itu saya nyari seorang biksu. Wih, mantap ya. Nah, jadi untungnya kita tinggal di Kalbar nih. Biksu itu banyak. Banyak ya. Nah, bisa dicari ya, gampang. Saya ketemu biksu dan yang saya tanya ke biksu itu adalah salah satu konsep ketuhanan. Dan ternyata memang nggak semua orang umat Buddha itu tahu konsep ketuhanan agama Buddha. Kebanyakan mereka pikir Sang Buddha itu Tuhan. Padahal Sang Buddha sendiri mengaku tidak mengaku kalau dia adalah Tuhan, tapi dia adalah guru atau si penuntun jalan kebenaran. Itu. Dan si biksu itu ngasih satu ayat di Sutta Pitaka, di salah satu Tripitaka, kitabnya umat Buddha, Sutta Pitaka Udana 8 ya, Udana 8 ayat 3, seingat saya. Itu menjelaskan keesaan Tuhan, isinya keesaan Tuhan itu diartikan dengan istilah ada 4 kriteria gitu, yaitu tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan,
dan maha mutlak. Itu di dalam kitab. Itu dalam kitab, bisa dicari di Sutta Pitaka Udana 8 ayat 3. Ada dalam bahasa Pali juga itu. Setelah itu saya makin yakin dong dengan inilah konsep ketuhanan yang saya cari. Inilah kalau Islam itu tauhidnya itu sendiri. Nah, ini udah pas ini. Setelah saya banggakan gitu, umat Islam itu saya nggak merasa ancaman. Sebanyak apapun teman saya umat Islam itu nggak ancaman, karena saya berpegang teguh dengan ayat tadi. Suatu ketika waktu saya kuliah dan di asrama itu sendiri ada satu teman saya yang muslim ini bagus gitu dalam beragama, dalam bersikap nunjukin agama Islamnya itu bagus. Nah, di situ saya nanya ke dia gitu tentang agama-agama Islam. Dia nggak bisa jawab, tapi dia cuma bisa nunjukkan dengan sikapnya yang bagus tadi itu. Nah, ini salah satu muslim yang saya contoh gitu. Tapi saya nggak jadikan itu sebagai panutan untuk mengidolakan Islam. Cuman, inilah kawan muslim yang bisa aku jadikan teman. Sampai suatu saat di bulan puasa itu dia ngajak saya untuk ikut puasa. Dia bilang kayak gini. Itu belum Islam ya? Belum Islam. Nah, ini udah kebagian yang saya mengenal Islam nih. Beliau ngajak saya, Bang, coba puasa yuk. Di situ saya tertantang gitu kan. Dulu sebelum saya mengenal beliau itu saya juga udah mulai puasa sendiri gitu. Oh, kenapa? Karena ngerasa kayak kenapa umat muslim itu meremehkan puasa gitu. Oh. Puasa ini menurut saya gampang. Jadi saya pernah coba puasa dan saya berhasil, dan saya bilang ke mereka, saya puasa tanpa niat. Kalian puasa dengan niat. Dan itu pun gagal. Nah, itu saya tertantang gitu kan. Dan lebih ke meremehkan umat muslim yang saya pandang tuh umat muslimnya yang nggak bagus itu tadi. Sampai akhirnya itu diajak lagi sama kawan saya yang satu asrama ini untuk nyobain puasa. Saya tertantang lagi dan saya cobain. Dan puasa hari kelima, beliau ngajak, Bang, kita kan mahasiswa, mau gak makan gratis di masjid? Ya, namanya mahasiswa, siapa sih yang gak suka makan gratis, Bang ya? Dan saya tertarik gitu, boleh. Tapi saya bingung, perlu gak saya sholat? Sebenarnya sih abang nggak perlu sholat, setelah makan abang mau pulang tuh bebas. Cuman kalau abang mau belajar sholat, saya ajarin. Langsung saya bilang, ajarin saya sholat. Karena saya mau bayar makan itu dengan sholat. Karena nggak enak gitu kan, masa mau makan langsung pulang, biar saya bayar pakai sholat. Oke bang, ya akhirnya diajarin sholat, walaupun kebingungan ya kan. Kok ada yang 4 rakaat, 3 rakaat, apa bedanya Isya sama Maghrib, kok ini kan, bingungan. Tapi seiring berjalannya waktu, kayak yang ngikutin gerakan aja itu udah bisa gitu, ngikutin gerakan tanpa bacaan. Itu saya dari hari kelima puasa sampai hari ke-30 puasa itu, setiap Maghrib ke masjid, sholat. Jadi karena mau makan gratis tadi itu. Tapi belum Islam tuh. Dan ada satu perubahan yang saya ngerasain saat sholat itu, doa saya terkabulkan. Itu saya bertanya gitu, ini kenapa nih? Saya belum Islam nih, tapi saya berdoa di sini kok malah dikabulin gitu kan. Ngapa saya bisa bilang doa saya dikabulkan? Sebelum sholat nih, sebelum saya puasa malah, skripsi saya itu ditolak berkali-kali gitu. Bahkan kayak nggak ada titik terang, sampai saya itu pengen ninggalin gitu, kayak nggak peduli lagi. Setelah saya sholat, saya ada satu hari di mana saya iseng berdoa. Kalau misalkan saya berdoa, saya telah ngelakuin ibadahmu. Kalau misalkan Anda bermurah hati, permudahkanlah aku dalam mengerjakan skripsi. Setelah sholat, nggak tahu kenapa, habis itu kebetulan saya ikut tarawihnya. Ditantang soalnya, Bang mau ikut tarawih nggak? Cobain. Boleh, berapa rakaat?
4 rakaat kah? Bukan. Di sini 8 rakaat. Oke. 11 waktu itu. 11 rakaat. Oke. Saya tertantang gitu kan. Karena saya suka ditantang gitu. Coba sholat 11 rakaat, selesai. Jadi maghrib, isya, sama taraweh. Malam itu. Berdoa. Pas setelah berdoa, pulangnya kok kayak merasa ada semangat gitu buat ngerjain skripsi. Akhirnya saya kerjain skripsi dengan judul baru. Besoknya saya ke dosen. Dosen itu bilang, skripsi ini saya terima judulnya, tapi harus ada beberapa poin-poin yang kamu perbaiki. Oh, di situ udah saya udah senang banget. Di situ saya merasa Judulnya kayak diterima tuh? judulnya diterima, walaupun ada revisi. Berbeda dengan berapa kali saya ditolak. Masya Allah. Saya merasa benar nih kan. Diberikan gitu, dikabulkan gitu. Saya belum Islam nih. Tapi akhirnya itu saya masih belum Islam. Sampai akhirnya saya Lebaran pun saya belum Islam. Lebaran belum Islam. Teman saya ini nih dongkol. Ini abang ini kenapa masih belum Islam gitu kan. Padahal udah saya usaha untuk ajak puasa, udah saya bawa sholat. Bahkan dia cerita, saya cerita ke dia kalau skripsi saya diterima berkat saya doa Islam tadi tuh. Tapi kok masih belum Islam gitu kan. Apa nih yang kurang? Dia merasa dirinya belum kredibel untuk berdakwah tadi itu. Dia langsung mencari tuh orang yang kira-kira kredibel untuk dakwah. Dipertemukanlah saya dengan teman saya ini. Nah, dia ini memang basicnya dakwah, dan secara penampilan itu nggak ada kelihatan kalau misalkan dia pendakwah. Kayak orang biasa gitu, pakai topi, jaket gitu. Karena emang saya tuh sebenarnya kalau misalkan ketemu orang yang pakai baju muslim gitu, saya takut gitu. Karena yang kita lihat kan muslimnya gitu kan, keras, ini dakwah keras, ini dan lain-lain. Tapi beliau tuh punya taktik sendiri dengan cara pakai baju yang biasa aja. Ya. Kita gini ya. Oh, orang biasa kan. Ternyata diskusi, beliau mancing gitu. Ditanyanya agama saya. Karena beliau mancing, saya tanya pertanyaan-pertanyaan sulit. Pertanyaan-pertanyaan sulit yang menurut saya Islam nih bukan agama yang bagus. Contohnya kisos, saya tanyakan ke beliau. Ternyata beliau bisa menyampaikan kisos masuk ke hati saya. Cara dia melogikakan suatu permasalahan itu bisa masuk ke logika saya. Nggak sekedar pakai dalil ini. Tapi dalil itu dipakai dan ditelaah lagi, ditafsir lagi, dilogikakan lagi dengan dia. Langsung saya merasa kayak, oh ini orang ini cocok untuk saya tanya-tanya. Memang saya bantai dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut gitu. Selanjutnya, kalau saya masih ingat, saya ketemu beliau tuh 3 kali. 3 kali saya ketemu beliau, itu setiap pertemuan itu selalu pulang jam 3 subuh. Karena saya banyak pertanyaan yang saya tanyain ke dia. Mulai dari kisos, Islam, sampai hal sepele dari nama Allah itu sendiri saya tanya. Kenapa nama Allah gitu. Bahkan nama Allah itu yang dimana susunannya alif, lam, lam, ha itu banyak makna gitu. Maknanya dalam banget kalau misalkan mau ditelaah. Bahkan untuk satu bait Ar-Rahman Ar-Rahim itu bisa jadi satu bab gitu kan, mau dijelasin. Oh, ini luar biasa ini. Saya bilang, Bang, konsep ketuhanan Islam dengan konsep ketuhanan agama Buddha pun sama. Ada kok ayat ini, ayat kitab agama Buddha, tauhid juga kan. Malah saya seharusnya nggak apa-apa dong stay di agama Buddha, kecuali di Kristen tadi Trinitas, yang dimana nggak masuk di logika saya. Beliau langsung bilang kayak gini, selengkap apa kitab suci agama Buddha? Karena saya merasa lengkap, saya bilang lengkap. Ternyata diajakin nih, lebih lengkap mana dengan Al-Quran? Dibandingin. Nah, Al-Quran ini ngebahas ekonomi, ngebahas pernikahan, ngebahas ini. Coba di agama Buddha bisa nggak dijelasin tentang ini? Kalah. Karena pernikahan sendiri nggak selengkap Islam.
Islam mau dari tata cara memperlakukan istri yang lebih muda atau istri yang lebih tua, cara ngelamar ini itu dijelasin. Agama Buddha tidak selengkap agama Islam. Ada gak diatur di kitab agama Buddha? Nah, saya kelabakan loh. Tanya tentang nikah. Oh ada yang ngatur. Tapi nggak lengkap. Cuman sebatas nikah itu sama cewek. Intinya tidak selengkap Islam. Islam itu sangat jelas. Kalau mau nikah sama orang ini, adabnya gimana? Nikah sama yang lebih muda, adabnya gimana? Yang lebih tua, adabnya gimana? Mahar, seharusnya gimana? Sikapnya gimana? Lengkap sekali. Bahkan ekonomi sendiri itu, nggak ada kitab suci manapun yang mengatur selengkap Al-Quran. Beliau sampai menantang, kalau ada kitab yang sesempurna Al-Quran, saya murtad. Karena saking yakinnya dengan Al-Quran itu. Saking yakin Al-Quran sesempurna itu. Dan saya berusaha dong untuk meyakinkan kitab suci Tripitaka ini bagus dan lengkap. Dan ternyata nggak bisa. Dari konsep ketuhanannya aja, setahu saya, cuman ayat itu doang yang ngebahas konsep ketuhanan. Sisanya saya pengen nanya, nama Tuhan dalam agama Buddha itu apa? Nggak dijelasin. Sifat-sifat yang bisa kita terima dari ketuhanan agama Buddha nggak dijelasin. Berbeda sama Islam. Allah memberikan sifat-sifat yang masih bisa dilogikakan oleh manusia. 99 nama Allah dikasih tahu dan lain-lain. Pokoknya emang Islam ini paket lengkap lah. Masya Allah. Al-Quran ini sesempurna itu. Bahkan saking sempurnanya, kalau mau cari Al-Quran dimanapun, kita bandingkan dengan Al-Quran dimanapun, sama. Oh iya. Karena itu yang bikin, itu hal kedua yang bikin saya suka dari Islam. Pertama itu adalah konsep ketuhanannya yang tauhid. Kedua, kitabnya yang sangat suci dan sempurna. Nah, itu yang bikin saya senang dengan Islam. Nah, balik lagi saya dengan beliau, itu kan bertanya-tanya selama 3 hari. Setelah 3 hari, itu tuh saya udah nggak ada lagi yang bisa tanyain. Cuman ada satu pertanyaan yang tersisa, dan ini nggak bisa saya tanyain ke dia. Pertanyaan itu, kenapa saya belum Islam? Kalau saya nanyain itu ke beliau bisa nanya, tetap yang bisa jawab saya sendiri. Apalagi nih pertanyaan yang bikin saya, yang bisa saya tanyakan ke beliau gitu. Karena udah nggak ada lagi pertanyaan, cuman pertanyaan ngapa saya belum Islam aja ini kan. Jadi saya minta ketemu lagi di pertemuan keempat. Bang, saya pengen ketemu. Oke, ketemu. Den, ada pertanyaan apa lagi? Nggak ada pertanyaan, Bang. Besok bisa nggak saya syahadat, saya gituin. Dia langsung bilang kayak gini. Mantap nih. Udah yakin kan? Saya ditanya ini. Beneran udah yakin? Yakin. Oke, kita jadwalin. Sampai akhirnya terjadwal lah 15 Mei. Terjadwal 15 Mei, tapi sebelum saya syahadat itu saya telepon abang saya dulu. Karena menurut saya abang saya ini selalu support apapun yang saya lakukan. Pas saya telepon, ternyata beliau shock. Kayak nggak bisa berkata-kata, lebih ke yaudah, gue mau tidur. Ya Allah. Kok begini, gitu kan? Di situ mulai tergoyah nih, syahadat atau enggak. Iya. Saya langsung minta ketemu lagi sama abang ini. Bang, saya ngerasa keluarga saya belum bisa nerima. Abang saya yang sangat support aja ini shock. Kan? Gimana nih bang? Jadi mental saya tuh dikuatin sama si abang ini. Karena ini masalah pribadi, Den. Agama ini. Kita nggak bisa nanti suatu saat bergantung sama orang lain kalau urusan agama. Pribadimu kalau Dendi udah mantap, ya mantapkan, jangan bergantung dengan orang lain tadi itu. Oke, jadi mental saya udah dikuatkan sama beliau, saya syahadat, nggak mau bilang siapa-siapa. Singkat cerita,
15 Mei saya syahadat. Nah, itu sih perjalanan spiritualitas saya sampai akhirnya saya memeluk Islam. Masya Allah. Sepanjang itu ya. Rasanya ya. Luar biasa ya Kodendi ini ya. Dari Kristen, kemudian membandingkan antara Kristen dan Buddha, kemudian memilih Buddha, ya kan? Karena memang Buddha ada ayat yang mengatakan bahwa di situ ada ciri-ciri Tuhan, ya kan? Sehingga Kodendi itu beralih ke Buddha karena di situ ada ayat yang menjelaskan ketuhanan yang benar gitu. Cuman tadi diceritakan juga bahwa Kodendi itu memilih Islam karena diskusi ya, diskusi bersama seorang pemuda ya, pemuda gitu kan, yang menyebabkan Kodendi itu bisa memeluk Islam. Terus terakhir itu kakak ya yang agak nggak respon gitu. Nah, kalau bicara tidak respon dari keluarga, ini yang selalu menjadi tantangan buat orang malam nih. Karena banyak narasumber kami yang di Wakaf TV itu juga macam-macam. Ada yang dia sudah Islam, kemudian anak-anaknya itu nggak boleh dibawa sama dia, harus sama neneknya yang masih Kristen. Nah, kalau Kodendi sendiri ini ceritanya gimana tuh sama keluarga ini? Untuk cerita saya dengan keluarga itu sendiri, sebenarnya saya tuh nggak pengen keluarga tuh tahu saya Islam. Dan saya pun kayak pengen udahlah saya Islam dalam hati aja gitu. Jangan biar orang-orang nggak perlu tahu gitu. Sampai akhirnya saya punya kepikiran kayak gini. Nanti kalau misalkan orang tua ngajak ibadah, saya ikut-ikut aja deh. Tapi sholat saya tetap jalanin gitu kan. Sampai akhirnya itu saya curhatkan dengan abang tadi tuh, abang yang ngajarin saya Islam. Ternyata kalau udah memeluk Islam itu kita nggak boleh menyekutukan Allah dengan yang lain gitu kan, karena salah satu dosa terbesar itu adalah syirik. Setelah tahu syirik itu saya berusaha semaksimal mungkin nggak ikut ibadah orang tua. Orang tua ngajak ibadah, saya betul-betul nyari 1000 alasan supaya nggak ikut. Dan sholat pun saya diam-diam gitu. Ada suatu ketika mama tuh marah, subuh-subuh baru pulang, padahal subuh-subuh saya keluar sholat ke masjid. Ngapain aja subuh-subuh keluar, jangan biasain begadang dan lain-lain. Saya terima, ya maaf mak, tapi tetap saya lakukan tuh subuh-subuh keluar. Sampai mama saya tuh merasa kayak, udahlah biarinlah anak ini mau keluar subuh-subuh. Di mata mama saya jelek, saya tuh nongkrong sampai subuh. Padahal kenyataannya saya ke masjid sholat subuh gitu kan. Terus untuk sholat pernah juga sholat diam-diam karena di rumah, karena hujan gitu kan. Saya akhirnya memutuskan sholat di rumah. Itu pernah saya lagi keadaan sujud. Suara orang tua tuh masuk ke kamar gitu. Itu saya langsung membatalkan sholat, balik pura-pura tidur. Itu kesulitan saya waktu sholat tuh kan. Sampai akhirnya mendekati Idul Adha. Mendekati Idul Adha ada yang namanya puasa Arafah ya. Nah, saya dikasih tahu puasa Arafah ini amalannya seperti ini, manfaatnya ini dan ini. Saya cari tahu apa aja yang bisa saya amalin. Salah satunya adalah puasa. Saya jalanin puasanya. Dan saya baca di puasa di hari Arafah ini doa terkabulkan. Kalau misalkan kita mengamalkan amalannya. Oke, saya puasa dan subuh-subuh itu sebelum di hari Arafah subuh itu saya berdoa, ya Allah, saya ingin orang terdekat saya, orang yang saya cintai ini dan yang mencintai saya setelah tahu saya Islam itu menerima saya apa adanya. Itu saja permintaan saya di hari Arafah. Jadi singkat cerita,
saya ngejalanin amalan Arafah, malamnya itu saya mau nyetrika baju. Oke. Saya ini nggak ada baju putih, Ya. tapi setelah masuk Islam saya ada satu baju putih untuk Jumatan. Nah, jadi saya pengen nyetrika baju ini untuk sholat Idul Adha. Oke. Singkat cerita saya nanya mama saya, Mak, ada gak setrikaan? Soalnya saya mau nyetrika baju saya. Mana baju kamu? Sini mama yang setrikain. Waduh, gimana ini? Ya udah nih, ini Mak, baju saya. Walaupun ada baju itu baju putih, ada corak-corak kokonya, mama itu masih berpositif thinking. Paling baju apa ini kan? Nggak nanya. Tiba-tiba setelah nyetrika, mama nanya, tumben baju putih, mau buat apa kan? Nggak tahu kenapa, di situ saya terdorong untuk bilang, saya mau sholat Idul Adha pakai baju itu, Mak. Ngada-ngada aja kamu nih. Nggak, Mak, bener. Saya mau sholat Idul Adha besok. Dia, Mama kan? Bener, Den. Iya, Mak. Ini baju dari siapa? Beli di mana? Itu dikasih, Mak. Memang khusus dikasih buat saya sholat Jumat. Mau makin kaget lagi, makin bingung kan. Tapi diam kan. Sampai akhirnya Mama memutuskan untuk menanya, sejak kapan Den kamu masuk Islam? Dengan nada kecewa tadi. Saya bilang lah, saya masuk Islam dari tanggal 15 Mei. Emang kamu bisa sholat besok? Bisa, Ma. Emang kamu ngerti sholat besok? Ngerti, Ma. Soalnya sebelum itu saya setelah syahadat 15 Mei kemarin sampai sekarang saya belum pernah ninggalin sholat satu waktu pun. Mama makin sedih lagi kan. Lalu Mama cuma nanya kayak gini, kenapa kamu nggak izin sama Mama? Saya bukannya nggak mau izin atau saya ninggalin Mama, tapi saya takutnya kalau saya izin sama Mama itu sedih, kecewa, dan bahkan bisa menunda saya untuk syahadat. Jadi alasan saya untuk nggak ngasih tahu Mama karena saya nggak mau Mama sedih aja gitu. Langsung Mama diam, gak mau berkata-kata dan cerita gitu. Kalau misalkan Mama itu sebenarnya nggak ada masalah kalau misalkan kamu memeluk agama Islam, dan Mama udah kebayang kalau kamu bakal ke agama Islam. Soalnya kamu ini pertama teman-temannya banyak yang Islam, kedua kamu ini kritis, dan kamu ini giat dalam ibadah. Secara Islam itu ibadahnya banyak gitu kan. Langsung Mama cuma ngasih Mama cuma ngasih omongan seperti itu, dan saya langsung bilang kalau misalkan saya masuk Islam bukan berarti saya ninggalin orang tua saya yang non muslim gitu. Dan justru saya bakal lebih sayang lagi ke Mama. Dan Mama sendiri berasa kan kalau misalkan dalam beberapa bulan terakhir itu saya gajian itu saya kasih ke Mama sekian gitu kan. Itu karena Islam yang ngajarin saya, Ma. Dan saya pun lebih beradab lagi kan untuk membalas omongan Mama. Dan betul-betul saya nggak ada niatan untuk meninggalkan orang tua atau kerabat saya yang non muslim. Oh ya udah deh kalau misalkan itu yang diajarin Islam. Semoga Islam ini betul-betul ngajarin nggak ninggalin orang tua ataupun kerabat yang non muslim. Ya mohon maaf ya Mak kalau misalkan saya ini nggak izin dulu. Dan di situ pertama kali saya sama Mama saya tuh deket sampai ngomongnya betul-betul dalam gitu. Ya berkat mualaf inilah saya kayak gitu. Ya kurang lebih sih. Bapak gimana, Bapak? Kalau Bapak ini tipe yang bodoh amat deh. Jadi memegang agama Buddha aja terakhir ibadah itu saya nggak tahu kapan Bapak itu. Tapi jadi suatu kekhawatiran saya sih dengan kebodoh amatan ini. Saya pengen bikin beliau tuh berpikir gitu untuk kedepannya bisa saya
Islamkan gitu, terutama kedua orang tua saya itu tadi. Itu sih. Iya, iya, iya. Hmm. Berarti tantangan keluarga. Nah, kakak gimana tuh kakak? Kakak yang namanya keluarga ya, yang awalnya menolak, lama-lama tuh menerima gitu. Terima ya. Nah, dan saya sukanya yang hal yang bikin saya sedih tadi itu. Besoknya saya sholat Idul Adha, kondisi orang tua nggak ada di rumah. Oke. Abang kan memang merantau kan. Adik masih tidur, bapak masih tidur. Saya bangun pagi-pagi ke masjid. Duduk-duduk di masjid sambil nunggu sholat Idul Adha. Mama sama abang itu chat. Din, selamat Idul Adha. Nah, di situ saya pengen nangis itu. Karena yang pertama abang saya menolak, kedua mama saya kecewa. Itu dipermudah oleh Allah dengan waktu yang sangat singkat. Besoknya kan menerima, diucapin dan selamat Idul Adha. Di situ saya makin yakin Allah ini janjinya betul-betul dituntaskan gitu, diberikan, ditepati langsung gitu kan. Hari Arafah saya berdoa, ya Allah, saya akan amalkan amalan yang di hari Arafah. Doa saya ingin dikabulkan dan betul dikabulkan. Itulah kurang lebih. Masya Allah, ini ceritanya bikin netes air mata. Karena yang bikin netes air mata itu akhir tadi. Betul. Jadi orang tua tuh ya ikhlas gitu. Karena gini penjelasan dari Ko Dendi yang memang masuk akal sih kalau menurut saya ke orang tua. Berarti orang tua itu kan sekarang masih Kristen ya? Buddha. Sekarang Mama Buddha. Bapak juga Buddha. Bapak juga Buddha. Ya, karena sebenarnya kalau Buddha itu tinggal sedikit lagi tuh. Nah, makanya itu. Karena kan udah ada di kitabnya itu kan. Nah kalau di Kristen itu sendiri memang Ko Dendi juga sudah apa ya? Sudah menemukan ketidaksesuaian sejak betul, lama. betul. Itu sejak SMP ya, Pak? Iya, SMP. Itu udah merasa ketidaksesuaian. Karena saya nih waktu SMP ke gereja juga, ke vihara juga. Oh, gitu. Itu saya membandingkan tuh. Vihara nih, di vihara kita kalau misalkan mau masuk ke ibadah, ini saya ngomongin agama Buddha Maitreya ya. Itu tuh pas masuk ada 2 pintu. Pintu untuk cewek, pintu untuk cowok. Sebelum masuk ada satu orang yang ngejaga, ngasih kain. Kain itu dalam keadaan basah buat kita cuci tangan dan cuci muka. Setelah masuk, ibadahnya tuh dibagi 3. Ada ibadah untuk masuk ibadah, untuk sembayang masuk vihara, itu sendiri-sendiri. Lalu ada sembayang jamaahnya. Itu sembayang jamaahnya itu memang wajib untuk sama-sama. Habis itu sembayang keluar vihara. Pas keluar vihara itu pun kita dikasih kain lagi untuk membasuh tangan, membasuh muka. Dan pintu keluarnya beda, duduknya beda, cewek cowok. Ibadahnya pun beda, cowok duluan baru cewek gitu. Kalau Islam kan cowok cewek langsung tapi dipisah. Ya. Kristen enggak. Kristen Protestan yang saya ke gereja itu cewek cowok duduk samaan. Samping-sampingan lagi. Samping-sampingan. Salam-salaman. Malah saya pernah, ini intermezzo sedikit, saya pernah pacaran sama orang Kristen. Itu saya duduk senyampingan sama pacar saya waktu itu, didatengin sama pendeta. Nah, pendeta itu bilang, baru ya, ini kan. Langsung saya kayak ngerasa, kok pendeta kayak menormalisasi kondisi itu gitu kan. Sedangkan di vihara sendiri nggak begitu, apalagi Islam kan. Jangankan pacaran, deket-deketan aja nggak boleh kan. Nah itu adalah kondisi yang menurut saya seharusnya kalau di tempat ibadah. Karena udah nggak cocok tadi tuh di Kristen, udah saya langsung fokus aja ke agama Buddha. Oh, udah disilang ya? Nah, Kristen udah disilang ya? Udah, menurut saya udah, ini
nggak cocok menurut saya gitu. Udah antipati lah ya. Gitu. Tapi memang kebanyakan itu saudara-saudara kita yang masih Kristen, gitu. Mereka itu yang memang masih bertahan di Kristen, yang mayoritas kalau menurut saya sih karena mereka tidak kritis seperti antum aja ya. Iya. Kan, ya? Kalau menurut saya, orang-orang yang menolak kebenaran ini ada dua kondisi. Pertama, tidak kritis. Kedua, dia tidak mau mengemban tanggung jawab yang ada di Islam. Contohnya, mungkin bisa saya sebutin aja langsung adik saya. Ya. Adik saya itu udah saya dakwahin. Cuman karena mungkin dia masih kecil, ada satu kondisi yang dia tuh belum bisa tepatin. Sholat tepat waktu tuh. Menurut dia masih berat. Ninggalin makan babi mungkin masih berat. Jadi tanggung jawab Islam ini itu menurut saya untuk orang-orang yang belum siap ini besar. Betul. Jadi itu sih salah satu tantangan teman-teman yang mau bertransisi ke Islam ini. Salah satunya itu tanggung jawab tadi itu. Tanggung jawab itu. Ya. Karena di Islam itu kan ibadahnya kan setiap hari, subuh juga, lo puasa nanti sebulan kan. Nah, kalau di Buddha kan nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Kristen nggak seperti itu. Nah, sekarang Kode ini kan jadi terbebani dengan masuk Islam karena adanya banyak ibadah. Nah, Kode ini nyesel nggak nih? Di Islam kan banyak nih ibadah yang dilakukan. Dulu ya, sebelum saya mengenal Islam, belum sholat, saya ngerasa waktu saya kok gitu-gitu aja, nggak produktif dan lain-lain. Kalau kita logikain nih, sholat itu tuh memakan waktu. 5 waktu itu dalam satu hari itu memakan waktu menurut saya. Tapi kenyataannya setelah saya lakuin 5 waktu, malah saya lebih menghargai waktu-waktu tersisa itu. Waktu saya malah lebih produktif. Bayangin waktu saya sebelum Islam itu pulang dari kerja, maghrib terus saya cuma main HP, tidur-tiduran, bangun pala udah pusing, begadang lagi, itu nggak produktif. Setelah saya masuk Islam, setelah saya mengenal Islam, belajar Islam, saya nyoba sholat maghrib. Itu belum masuk Islam? Belum masuk Islam nih, saya coba sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, mau tidur tanggung, bentar lagi Isya. Iya benar. Sholat Isya. Waktu itu ada taraweh, saya cobain taraweh. Waktu kepake kan. Setelah itu, saya langsung buka laptop. Produktivitas saya nyoba ini lebih kayak menghargai waktu gitu kan. Dibandingkan saya nggak sholat. Saya ngerasa sholat ini sebenarnya itu jeda untuk tubuh kita, jeda untuk pikiran kita selama 5 menit untuk kedepannya lebih baik. Betul, betul. Jadi betul yang diomongin teman-teman tadi itu. Kenapa kan yang non muslim suka nanya, kenapa sih kamu sholat? Karena setelah sholat, jawabannya simpel tadi ternyata. Setelah sholat, saya tuh pikiran saya lebih tenang 5 menit ke depan daripada 5 menit sebelumnya. Nah itu sebenarnya jawaban yang sangat simpel untuk kawan-kawan non muslim yang tidak paham esensi sholat. Jadi nggak usah masuk ke dalil dulu. Nggak usah masuk ke dalil. Rasain dulu. Cobain dulu. Boleh kok ya namanya apa? Free trying. Itulah. Nggak cocok ya tinggalin. Iya kan, kalau cocok perdalam. Cocok lanjut perdalam. Nggak cocok ya nggak apa-apa juga. Karena kan la ikraha fiddin. Betul. Ya, tapi kalau ini memang tidak terpaksa ya masuk Islam ya? Oh nggak terpaksa. Cari yang tadi. Bahkan saya pun udah siap gitu. Jadi kondisinya nih, saya udah siap bang. Kalau misalkan diusir lah. Oh udah siap itu mental ya? Bahkan kalau misalkan dibilang penistaan agama, bilang ini, saya udah siap gitu. Karena sebelumnya abang yang ngajarin saya Islam tadi itu betul-betul ngasih saya mental yang cukup lah gitu. Mental Umar. Nah, jadi menurut saya backingan saya ini Allah. Betul. Mau saya pun juga udah nggak berharap lagi sama manusia gitu.
Jangan kalau misalkan kalau misalkan saya diusir lah, tidak diterima oleh masyarakat, saya siap. Kenyataannya setelah saya syahadat, itu tuh wah, orang-orang yang nggak saya kenal aja itu meluk saya, kasih saya hadiah. Ini Den sajadah, ini Den songkok saya sampai banyak gitu. Banyak di rumah ya. Gara-gara Pemberian hadiah. Mereka itu seterima ini dengan saya gitu. Saya ini Cina loh. Kok kalian nerima gitu? Kawan-kawan saya Madura, orang-orang Madura, orang Bugis, orang ini nerima saya. Berarti benar-benar Muslim ini satu persaudaraan yang kuat gitu. Nggak memandang kamu mau kulit hitam, kamu mau Cina, kamu mau ini. Selama kamu udah ngucapin 2 kalimat syahadat, kamu saudaraku. Nah, itu yang saya merasakan persaudaraan dalam Islam ini kuat. Itu sih. Ketika sekarang kan ini sudah memeluk agama yang benar. Betul. Islam. Karena kita tidak boleh mengatakan Islam itu agama yang paling benar. Karena kalau kita mengatakan agama yang paling benar, berarti ada agama benar lainnya dong. Karena kita harus berubah persepsi bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang benar. Karena yang diturunkan oleh Tuhan. Gitu. Jadi ini luar biasa kisahnya Ko Dendi. Insya Allah tadi juga banyak kisah-kisah yang buat saya terharu. Saya sempat pengen netes, cuma saya tahan. Gitu, karena nggak ada tisu. Gitu. Dan mudah-mudahan ini Ko Dendi semakin banyak orang-orang yang bisa tercerahkan dari konten ini. Dan salah satunya Ko Dendi ini bisa bisa menjadi wasilah hidayah lah ya, mudah-mudahan untuk para penonton Wakaf TV. Ko Dendi sukses terus. Sehat selalu, mudah-mudahan skripsinya bisa goal, bisa dapat cum laude ya. Mudah-mudahan nanti setelah lulus langsung bisa keterima kerja di perusahaan besar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ko Dendi. Terima kasih. Selamat dulu ya. Insyaallah. Baik sahabat Wakaf, tadi kisahnya Ko Dendi yang sangat inspiratif, motivatif. Jika memang konten ini bermanfaat, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa terus istiqomah, dan kita doakan para saudara-saudara kita yang mualaf ini bisa terus istiqomah dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.